Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Hasan ya di acara Pojok Nahdien di tanggal 21 Agustus 2022 dengan tema kebangsaan. Merujuk adalah temanya adalah HUT RI ke-77. Beberapa hari yang lalu negeri kita tercinta telah merayakan ulang tahun nih kemerdekaan yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, tema yang diusung di peringatan HUT RI kali ini tema yang erat kaitannya dengan tantangan yang telah dihadapi negara kita selama 2 tahun terakhir ini, yakni COVID-19. Harapan yang terkandung dalam tema tersebut pastinya semua warga Indonesia ingin pulih dari tantangan dan bangkit seperti sedia kala dan siap menjadikan Indonesia lebih maju. Ya, semua pemirsa, jika menengok ke belakang, tantangan yang menerpa negeri ini silih berganti, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar ya. Nah, dan pada edisi kali ini Pojok Nahdien dengan pembicara yang akan membicarakan tentang tantangan yang dulu pernah menerpa negeri ini dan bagaimana prosesnya para pejuang kita mampu mencapai pulih dan bangkit itu sendiri. Ya, langsung saja kita akan panggil beliau berdua. Ini tokoh fenomenal yang pastinya dari Madiun Kota. Ya, yang pertama adalah Bapak Janus Indar Puguh Susetyo SPD. Mari kita sambut Bapak Janus Indar Puguh Susetyo. Beliau adalah generasi penerus TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Monggo Pak Janus bisa duduk di sebelah kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic-nya dipakai Pak Janus? Iya. Pak Janus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, baik-baik ya. saja ya. Oke. Dan nantinya akan diisi sebelah kiri saya. Beliau juga tokoh fenomenal. Beliau adalah seorang dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun dan juga beliau juga bergelut di bidang sejarah yang ada di organisasi Lembaga Seni Budaya Muslimin Nahdlatul Ulama di Kota Madiun. Mari kita panggil dan kita sambut Bapak Dr. Ardian Al-Hidayah. Silahkan duduk Bapak Dr. Ardian Al-Hidayah. Ini mic-nya bisa dipakai? Iya. Selamat malam Pak Ardian. Iya. Selamat malam. Aman sudah bunyi. Iya. Bapak Janus sehat? Alhamdulillah saya sehat. Iya. Bapak Ardian sehat? Alhamdulillah. Iya. Ketemu lagi dengan saya Pak Janus ya. Ketemu lagi dengan saya dan juga Pak Ardian. Sudah lama sekali kita nggak berjumpa. Kita berketemu lagi di acara Pojok Nahdien. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Janus, mungkin banyak dari kalangan milenial yang belum tahu nih Pak Janus, apa sih itu TRIP ya? Apa sih itu TRIP atau bergerak di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Janus. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu pertanyaan bagus sendiri, bagus. Jadi sebenarnya memang banyak sekali kaum milenial ya, khususnya hari ini yang tahu TRIP itu nama jalan, hanya sekedar nama jalan. Oh, Mas TRIP. Ya. Cuma TRIP sendiri itu sebenarnya ada singkatan. Yang kita tahu kalau milenial, anak milenial sekarang hanya tahunya Mas TRIP itu nama jalan. Benar. Tapi mereka belum tahu bahwa sebenarnya TRIP sendiri punya potensi nilai sejarah yang sangat luar biasa. Jadi TRIP itu singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tentara Republik Indonesia Pelajar. Iya. Jadi bergeraknya TRIP itu diawali tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus gitu. Iya. Jadi pada waktu itu para pelajar yang khususnya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur pelajar dari Jalan Raya Darmo 49 itu adalah markas pertama kali TRIP di sana. Di mana Mbak itu Pak? Di Surabaya. Surabaya ya, oke Surabaya. Nah itu mendirikan organisasi ya, jadi masih waktu itu kita baru punya pasukan namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR? Iya, Badan Keamanan Rakyat. Pelajar dalam saat ini tidak mau ketinggalan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi pada waktu itu pelajar, saya masih ingat ini adalah omongannya salah satu pelaku sejarah 10 November juga
kebetulan pada waktu itu dia juga masih pelajar, itu Om Bik, beliau ngomong gini, kalau pagi ini Indonesia sudah dinyatakan merdeka, maka pada siang harinya para pemuda seluruh Indonesia, bahkan pelajarnya, akan siap menumpahkan darah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pelajar. Masih sekolah berarti? Masih sekolah, rata-rata masih usia 12 sampai 20 tahun. 12. Berarti kalau 12 ya sekitar SMP. Ya. SMP kelas 1 sampai dengan SMA. Kalau kita tahu nih Pak Yanus ya, kita tahu bahwasanya hari ini kalau tentara itu bawa pistol, lah apakah trip yang pelajar itu juga bawa bedil gitu? Bawa. Jadi pada waktu diawali pada waktu perebutan senjata di gedung Internatio, yang sekarang jadi Tugu Pahlawan ya. Jadi dulu kayak markasnya KNPT itu diserbu oleh rakyat Surabaya, pemuda Surabaya, termasuk dalamnya juga pelajar. Nah, semua senjata itu dirampas dari pasukan Jepang. Dan itu dipakai oleh pelajar. Pelajar juga. Nah, waktu itu para pelajar ya banyak juga dari dulunya bekas-bekas peta, terus kemudian anggota-anggota Kolonel yang dulu masih aktif itu mengajari cara pelajar itu nembak. Dan alhamdulillah pelajar waktu itu, BKR pelajar waktu itu namanya belum trip. Jadi BKR pelajar itu pada waktu itu senjatanya lengkap. Senjatanya lengkap, bahkan sampai track bomb itu punya. Sampai mortir itu sudah punya. Gila. Dan pelajar ya itu ya? Pelajar. Dan satu lagi, mohon maaf ya, mungkin kalau jenengan nanti cek pada peristiwa 10 November itu Inggris, tentara Inggris itu kan kehilangan diawali dengan kehilangan Brigadir Malabi. Ya, Malabi. Ya. Nah, pada tanggal 11 November 1945 di daerah Gunung Sari itu Sherman Douglas pesawatnya jatuh ditembak oleh meriam penangkis udara yang waktu itu namanya Bandeng Blorok. Dan meriam itu sampai saat ini ada disimpan di Museum Brawijaya Malang. Salah uniknya meriam Bandeng Blorok ini tidak dimontiri atau di delivery oleh TKR, BKR waktu itu atau TKR, belum dibawa dari tentara belum. Meriam Bandeng Blorok itu yang mengoperasikan operationnya itu semua pelajar. Semua pelajar. Jadi pelajar nembak pesawat dan kebetulan di dalam pesawat itu ada Jenderal Douglas Sherman. Tanggal 11 makanya di kalangan pelajar, di kalangan paguyuban Mas Trip, kebetulan saya juga termasuk generasi penerusnya, generasi kedua. Itu Gunung Sari itu dikatakan Palagan Suci. Iya. Itu yang bikin Inggris marah besar lagi itu ya karena satu pesawat dihancurkan di Gunung Sari, sehingga saat ini ada di Gunung Sari itu di lapangan golf Yani itu. Itu ada di sana ada 11 pelajar yang gugur di sana dalam rangka mempertahankan markas. Oke. Menelisik tentang trip Pak Janus ya, Mas Trip gitu ya. Nah, di Surabaya, di Madiun itu ada sejarah nggak sih tentang trip gitu? Oke, jadi gini, Mas Trip kan kita awali lahirnya tidak lepas dari TNI ya. Iya benar. Tidak lepas dari TNI. Jadi dulunya sebelum nama TNI kan ada BKR, ada TKR, ada TRI gitu kan. Tapi kita juga ikut. Jadi waktu itu BKRP, kemudian TKRP, terus TRI, TRIP. Nah setelah itu TRIP, TRI berubah jadi TNI, kita bubar. Iya, oke. Jadi waktu itu tahun 51 kita sudah dibubarkan. Yang masih muda-muda ya kembali ke bangku sekolah, yang sudah dewasa lanjut ke militer, yang atau mungkin jadi pegawai. Nah, untuk Madiun jadi diawali dari gini. Jadi pada tanggal 21 Juli setelah Kongres IPI, Ikatan Pelajar Indonesia, itu dibentuk Laskar IPI. Ya, Ikatan Pelajar. Jadi itu se-Indonesia di Malang. Terus akhirnya dibentuk tiap provinsi punya. Tiap provinsi bahkan ada beberapa daerah
Contohnya Mas TP itu di Iya. Surakarta. Kemudian pelajar Sriwijaya ada di Cirebon. Terus pelajar kok pelajar Sriwijaya, pelajar Siliwangi ya. Siliwangi. Pelajar Sriwijaya ada di Palembang juga banyak sekali organisasi-organisasi pelajar yang waktu itu angkat senjata semua. Dan rata-rata, mohon maaf, ada yang bahkan usianya ya sekitar 11 tahun sudah mulai ada yang Ih, gila ya. itu sudah angkat senjata. Dan prinsipnya kalau saya pernah dengar dari sesepuh, pelajar itu kalau bertempur itu buat mainan, Iya. senang gitu loh. Ada rumusnya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kalau kita mendapatkan mainan baru gitu. Jadi kalau saya pernah tanya kepada orang tua itu, dulu kalau perang gimana? Ya seneng. Seneng ya. Kok seneng gimana? Padahal pulang misalnya 10 orang berangkat ya, pulang tinggal 8, Dan itu tinggal biasa. 5, biasa. Dan mereka ya seneng gitu aja. Seneng aja. Gila. Bahkan kalau anak-anak itu kalau belum maju ke medan ke front garis depan, tangannya gatel katanya. Gila. Ya, semuanya kan gini, berjuang, Heeh. belajar, bersenang-senang. Berjuang, belajar. Bersenang-senang. Nice. Itu. pelajar zaman Pelajar dulu zaman ya. dulu, Ah. kalau dengar suara ada musuh datang, itu darah sudah mendidih semua. Pokok berangkat. Udah, Mau senang-senang. iya, mau senang-senang. Iya, oke, Jadi kalau oke, perang oke. itu dianggap kayak pesta gitu. menarik ini trip ya. Samping sebelah kiri saya Pak Ardian. Nah, kita ketahui Pak Ardian. Ini kalau trip nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita ke Pak Ardian dulu. Sepertinya kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, tak luput juga tak memandang suku, ras maupun agama. Namun, belakangan ini banyak sih aliran-aliran. Nah, yang mungkin inginlah mengganti ideologi negara ini yang sudah matang harusnya dan harusnya sudah bisa diterima oleh semuanya. Nah, menurut jenengan bagaimana sih kok sampai adanya aliran-aliran seperti itu yang ingin mengganti ideologi bangsa gitu? Apakah ini ada suatu konstelasi global yang luar biasa hingga pengen bener-bener masih ingin menjatuhkan Indonesia, atau memang hanya oknum-oknum saja untuk orang-orang yang ingin mengganti ideologi bangsa? Gimana Pak Ardian? Ya, terima kasih. Menurut saya itu dikarenakan karena kurangnya jiwa nasionalisme dari Oke. para pemuda di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan lebih dalam lagi ya, karena minimnya pengetahuan tentang sejarah. Oh, Tentang sejarah. merembet sampai ke sejarah ya? Iya, sehingga mereka kadang membandingkan dua hal yang tidak apple to apple. Misalkan memilih mana, Indonesia atau Islam. Ya, ini kan sebuah perbandingan yang seharusnya tidak perlu diperbandingkan. Iya, bener. Padahal nasionalisme itu ya sejalan dengan agama, meskipun secara tersirat. Iya, oke, aku setuju ya, bener. Karena keberlangsungan Islam di negara kita tidak akan berlangsung ketika kondisi daerahnya aman. Oh, Nah, ini kurang disadari. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam jika daerah yang kita tempati penuh dengan peperangan? Kan tidak mungkin. bener. Kurangnya pengetahuan mereka tentang nasionalisme. Dianggapnya nasionalisme itu adalah su'ubiyah. Tidak ada semangat Islam yang universal. Pokoknya berbeda ya antara nasionalis sama Islam, itu mereka pandang itu suatu hal yang berbeda gitu ya Pak ya. Membuat sebuah pemisahan itu Iya, argumen sendiri-sendiri gitu. Iya. Ada semacam dikotomi. Dikotomi ya. Dikotomi. Padahal itu adalah
Satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita tahu bahwasanya tanpa mungkin ya Pak ya, ini kalau di versi Islam, walaupun di banyak juga pahlawan-pahlawan yang juga bukan non Islam ya. Iya. Islam pun para ulama itu juga ikut memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Betul. kok bisa seperti itu? Nah, makanya bener kata jenengan tadi, mungkin minimnya sejarah ya, minim sejarah dan juga membandingkan ndak apple to apple tadi. Terus apakah orang-orang atau bukan orang-orang ya, apakah pemuda sekarang itu gencar seperti itu, minimnya itu gara-gara pasti ada sebabnya dong. Apakah mungkin dari seumpama sejarah, apakah guru sejarahnya tidak mendidik dengan benar ataupun guru yang agamanya juga tidak memberikan pemahaman bahwasanya nasionalis dan agamis itu tidak bisa dipisah gitu. Itu gimana Pak Ardian? Sebabnya anak muda sekarang itu loh seperti itu kenapa itu? Itu sejarahnya panjang juga ya. Nggih. Meskipun sejak zaman Orde Lama itu sudah ada gerakan-gerakan yang radikal, semacam permestaan. Ya. Apalagi Sulawesi itu apa? RMS dan sebagainya. Itu banyak sekali yang ingin merdeka. Itu yang jelas. Yang paling jelas dengan agama itu adalah DITI. Ya. Terus apa? DITII dan itu loh. Sekar Marijan itu apa, tokoh apa itu? Sekar Marijan Kartosuwiryo, negara Islam dan sebagainya. Dan itu dilanjut pada masa Orde Lama, tahun 50-an itu Hizbut Tahrir itu sudah masuk di negara kita tuh. Tahun 50-an, 58 atau 5 berapa itu. Hizbut Tahrir sudah ada? Sudah ada, cuma kecil. Iya. Kecil. Dia tiarap. Kemudian di tahun 80-an semakin besar. Tapi masih di bawah. Underground. Ketika 98 masa reformasi, wah mereka mulai show of power dengan dalih demokrasi dan sebagainya. Padahal mereka anti demokrasi, tapi menunggangi demokrasi ini untuk mereka show of power, eksis dan bahkan di tahun 2000 berapa? 13 atau berapa itu mendapat legalitas dari pemerintah. Nah, itu membuat mereka lebih leluasa dong pastinya. Infiltrasi terhadap dunia pendidikan, BUMN, bahkan militer, polisi itu mereka masuki semuanya. Luar biasa. Sehingga mereka baru-baru ini panen. Meskipun tahun 2015 dibubarkan. 2000 berapa? Yang dibubarkan HTI itu ya sekitar 2015-an ke atas lah mungkin. 2017-an. Iya, 2017 kalau salah. Menarik ini sampai menuju ke ternyata nasionalis dan agamis itu memang tidak bisa dipisah berarti ya. Dan ini terkait dengan sejarah. Berarti bener dong kata Bung Karno, jas merah itu bener berarti ya. Jas merah, jangan lupakan sejarah, sampai lupakan sejarah itu bener itu berarti ya. Kalau kita jas hijau. Iya. Iya dong, baju saya juga hijau nih. Jangan sampai melupakan jasa ulama. Wih, jangan hijau. Sampai lupakan jasa ulama. Oh, enak. Asik. Kedua-duanya ini harus jas merah dan hijau. Oke. Hijau abang, jombang dong. Saya juga bagi merah. Oke. Pak Janus nih, kembali lagi nih ya. Trip ya, itu dulu berjuangnya seperti itu. Nah, jenengan sendiri juga pengajar nih, yang per hari ini juga mengajari para pelajar. Bagaimana sih khususnya dan harusnya pelajar saat ini itu untuk dia juga minimal value ya, value nilainya itu sama dengan trip yang zaman dahulu gitu loh. Gimana Pak Janus? Untuk khusus pelajar hari inilah. Ya, jadi gini, kalau dulu mungkin orang tua terus para senior yang lain itu mengangkat senjata, mengorbankan dirinya, bahkan sampai harus kehilangan nyawa dan itu. Namun hal itu tidak mungkin kita lakukan di sini karena di era sekarang itu pelajar tidak lagi berhadapan dengan musuh
yang akan merongrong negara kita secara fisik ya. Oke. Nah, jadi kalau saya sebagai juga seorang pendidik, saya lebih condong saya di setiap materi apapun juga yang kalau untuk teman-teman dari pendidik ya. Kalau saya sendiri secara pribadi saya sering memasukkan dalam setiap materi saya mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Wih, ya. Bahasa Inggris. Tapi sekali-kali saya sering memasukkan nilai-nilai cinta tanah air, khususnya kadang memberikan kata-kata seperti kayak game gitu, tapi yang mengarah nanti ke arahnya ke cinta tanah air. Iya, cinta tanah air itu. Nah, untuk pelajar sendiri yang harusnya saat ini, tolonglah kalau saya kok lebih condong adik-adik pelajar khususnya yang remaja milenial, monggo sadar, agak sadar dikit, karena saya melihat adanya satu krisis yang sangat luar biasa dalam moral mereka, dalam jiwa mereka, krisis untuk tidak menyukai negerinya sendiri. Nah ini bagi saya sangat mengkhawatirkan sekali ya. Saya melihat gini. Seperti yang tadi diaturkan dari Dr. Diajian tadi, belajar pada sejarah budaya kita itu sudah banyak dilupakan oleh kaum milenial. Ya betul. Itu secara tidak langsung itu sudah membuat adik-adik kita yang di era milenial ini sudah tergoyang jiwanya. Sekarang kita coba aja adik-adik ini ditanya kasih gambar pahlawan, mereka akan bingung. Iya. Itu sering terjadi. Bener. Ditanya tari Serimpi dari mana, nggak tahu. Bener sekali. Nah itu harus sebaiknya ya adik-adik kita terus, dan itu tidak bisa hanya terus adik-adik, orang tua, guru, semua elemen gitu ya. Semua elemen harus bergerak bersama kita buat adik-adik kita gaungkan cinta tanah air itu lebih kuat lagi. Kalau hanya cuma para guru aja nggak bisa. Oh iya bener. Masyarakat harus tampil. Dimulai dari keluarga terkecil gitu ya. Keluarga terkecil harus. Bener. Nah, pernah aku Pak Ardian gini, sedikit cerita juga ya Pak Janus ya. Pernah sedikit cerita. Aku itu berjalan sama teman-teman gitu, lihat di semua daerah, khususnya Madiun dan sekitarnya, kalau ada tugu lambang Garuda, lucu. Pernah nggak sih Pak Janus atau Pak Ardian itu meneliti tentang kenapa lambang Garuda di tiap tugu itu kadang Garudanya berbeda-beda, padahal lambang negara itu kan sudah dipatenkan. Ada loh. Ada Garuda yang sayapnya gini, ada yang sayapnya jeber, ada yang mungkin nggak ada rantainya, padahal di sini kan harusnya ada rantainya untuk lambang Garuda. Itu pun anak-anak, saya pernah ngetes kepada teman-teman atau pelajar pelajar yang mungkin ngobrol di warung gitu ya, ada 3 lambang Garuda itu saya tanya, ini lambang apa? Lambang negara kita ini, ya lambang negara kita, padahal berbeda. Lah itu berarti bener-bener krisis sekali pemuda sekarang gitu. Betul. Apalagi nanti sudah masuk ke butir-butir, aduh butir-butir apa lagi ini. Nah kalau Pak Ardian menelisik dengan pelajar yang seperti itu Pak Ardian, di zaman yang seperti ini apa yang bisa dilakukan NU khususnya gitu loh, ataupun les bumi, jenengan sebagai les bumi khususnya di bidang sejarah, apa yang bisa dilakukan, harusnya bisa dilakukan khusus untuk para pelajar ini loh Pak Ardian? Ya kita tidak mau tidak mau. Iya. Les bumi khususnya itu harus berkolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Minimal lembaga dalam NU sendiri. Misalkan IPNU, IPPNU, PMII, GB Ansor, Fatayat, dan gitu ya. Fatayat dan semuanya, LP Ma'arif juga, untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme ini, sehingga
saya sangat prihatin jika ada perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang menolak datangnya ekstra semacam IPNU atau IPPNU, IPMII. Sangat disayangkan. Karena tanpa kehadiran mereka rawan terjadi itu tadi gerakan-gerakan pemasukan ideologi yang ingin mengganti gitu ya. Iya, infiltrasi itu luar biasa Smooth Pak ya. iya, sangat halus sekali. Contohnya dengan perekrutan mereka untuk di lembaga-lembaga yang diprediksi dari golongan-golongan seperti itu. Islam, mengedepankan Islam, tapi tanpa mengedepankan nasionalisme. Sehingga upacara bendera di pagi hari di setiap Senin itu dihilangkan dan sebagainya. Hormat bendera tidak boleh dan sebagainya. Ini apa ini hormat bendera tidak boleh? Salahnya apa? Bendera itu kan sebuah simbolisasi perjuangan selama ini. Betul. Gitu ya. Kita hormat seperti itu kan bukan menyimpan ribuan jutaan historis dalam bendera. Betul, itu. Iya. Sakralnya di situ lah, kok nggak boleh di mana? Itu nanti merembet ke mencium Quran nggak boleh. Merembet seperti itu. Tekstual. Iya. Mungkin Pak Ardian kurang jeru ngajinya. Iya, makanya saya memberikan kritikan kepada beberapa lembaga tahfidz atau lembaga-lembaga yang mana bergerak di bidang itu ya. Di bidang Quran ya. Geria Quran atau lembaga-lembaga tahfidz itu menghadiahkan sekian ribu Quran ke pulau mana, ke provinsi mana misalkan. Iya. Saya usul itu diganti. Iya. Jangan Quran saja, tapi tafsir Quran. Tafsir yang muktabaroh. Iya. Karena apa? Kalau nanti Quran saja, nanti cenderung memahami Quran dengan terjemahannya saja. Bahkan tekstual gitu ya. Bahkan bukan terjemahan Kemenak, tapi terjemahan versi mereka. Contoh konkret adalah selebaran HTI. Iya. Untung sekarang sudah dibubarkan. Itu dalam buletinnya Al-Islam. Itu kan menerjemahkannya dengan versi HTI itu sendiri. Iya, redaksinya itu sendiri. Wih. Mengerikan ini. Dan krisis. Itu memang kayak Islamis banget gitu ya. Iya. Judulnya buletinnya Al-Islam. Maka siapa yang membaca buletin ini, merobek buletin ini, iya, maka mereka merobek Islam. Terus teko ngendi kuwi. Lucu sih. Pendangkalan seperti ini harus dipatahkan oleh generasi muda NU. Makanya ngaji-ngaji kitab, ngaji-ngaji kitab kuning itu perlu digalakkan di setiap tempat kegiatan. Tidak harus di pesantren. Oke. Jangan dikapitalisasi di pesantren. Bahkan di RT itu harus kitab kuning itu. Karena kitab kuning itu sudah merupakan cara ulama menerjemahkan atau mengelaborasi dari Quran hadis. Iya. Tidak tekstual. Mereka para ulama yang membuat kitab kuning itu dibanding orang zaman sekarang itu jauh. Oh iya. Ilmunya, disiplin ilmunya, wirakatnya, wirainya dan sebagainya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Kembali lagi pada yang pertama tadi, membandingkan. Kamu pilih mana? Quran hadis atau Ihya Ulumuddin misalkan. Ini enggak apple to apple. Bener. Kembali lagi pada tadi. Iya, makanya kalau kita nanti mau membanding-bandingkan ya enggak enak. Harus apple to apple gitu ya. Makanya si Farel itu kan menyanyikan itu. Jangan ojo dia. Ojo dibanding-banding. Balik ning Farel. Halo Farel ya. Kalau Farel lihat saya. Oke, menarik banget sih. Pak Janus ya, aktivitas trip sih sampai hari ini apa saja? Atau mungkin ada rutinan atau ada tahunan bulanan, itu apa saja sih Pak Janus aktivitasnya trip? Ya, jadi untuk aktivitas paguyuban Mas Trip ya. Ya, oke. Karena saya mengatakan begini, jadi saya mengatakan aktivitas paguyuban Mas Trip karena sekarang ini mantan anggota Trip sendiri itu tinggal dihitung jari aja.
Ya, Gitu. karena ya jadi generasi satu, gen satu. Heeh. Jadi orang tua yang kita itu sudah tinggal dihitung jari karena pelaku-pelaku sejarah ini dari trip itu sudah kian hari kian Habis. habis. Jadi berkurang, kalau ya. kadang saya pernah ya cari informasi tentang misalnya untuk daerah Madiun, saya tanya Palagan Pagotan itu kayak apa sih waktu kejadiannya, kayak apa Palagan di Pagotan itu. Itu belum ya kita baru ngorek Beberapa. sejarah gitu, sejarah kejadian itu kedaulan sama malaikat Israel. Ya sudah selesai gitu tuh. Karena berburunya sama berarti balapan sama balapan sama Fastabiqul khairat iya. sama malaikat Israel. Faktanya ya memang kayak gitu Mas. Iya. Ya terus nah aktivitas kami saat ini ada yang kalau untuk kota kita biasa ngadakan acara karena tinggal Nyon Sewu tinggal yang putri aja. Kalau untuk trip tuh yang Kakung tinggal satu di Kota Madiun yaitu yang Yusuf itu aja. Terus yang lainnya sudah putri semua sudah bahkan yang putri ini banyak sudah juga Sudah dahulu wafat, juga banyak tinggal putra-putranya saat ini. Nah ini kami ngadakan acara pertemuan, tapi 2 tahun ini kita vakum karena pandemi kemarin ya. Terus kalau di tingkat daerah dan nasional kita sering ya tadi seperti dikatakan Dr. Adian tadi, kami sering melakukan bakti masyarakat. Iya, Bakti sosial masyarakat tidak hanya pada sosial kemanusiaan, tidak hanya pada kebencanaan aja, tapi kami sering menanamkan melalui kegiatan kami menanamkan rasa cinta tanah air. Seperti baru aja kami Jawa Timur di SMP Bojonegoro, SMP 3 Bojonegoro itu adalah salah satu SMP binaan yang kita dibina oleh Mas Trip. Gila. Jadi selain ada pertemuannya, ternyata organisasi Mas Trip itu juga punya sebuah pendidikan binaan gitu ya. Banyak. Kita punya di daerah Jawa Timur, ada di Malang, di Praba, Jember, ada di Mojokerto, ada di yang harus banyak untuk terus kita untuk tingkat nasionalnya ya kita juga sering adakan kegiatan yang utamanya adalah kongres itu tiap 3 tahunan itu. 3 tahunan ya. Ya. Untuk kedua pemateri hijrah. Fenomena hijrah. Nah, ya kan? Ini ya hijrah. Nah, fenomena hijrah. Nah, gimana sih menurut jenengan berdua? Khususnya Pak Ardian dulu deh. Hijrah itu bagaimana sih Pak Ardian itu? Yang fenomena hari ini loh ya. Orang-orang kan suka hijrah yuk menuju Islam yang kafah gitu katanya. Itu gimana sih kalau menurut Pak Ardian? Kalau kita bicara hijrah, itu kan awalnya kan positif ya. Iya, oke. Hijrah mengacu pada Kanjeng Nabi. Iya. Peristiwa beliau hijrah dari Makkah dan Madinah dan sebagainya. Oke. Untuk konteks kekinian, hijrah itu mengalami penyempitan makna. Oke. Terutama oleh artis. Jadi artis ini Iya. atau selebritas ya, Nyon Sewu ya, yang selebritas. Apa ya. Saya juga selebriti. Para selebritas itu disadari atau tidak, diakui atau tidak, selama ini saya mengadakan pengamatan loh ya. Oke. Jadi diam-diam saya mengadakan pengamatan terhadap para selebritas ini. Jadi banyak istilah-istilah Islam atau istilah-istilah fikih itu yang didangkalkan oleh mereka. Mengalami penyempitan makna gitu. Iya, penyempitan makna bahkan perusakan makna. Keluar dari makna aslinya iya, gitu. malahan kalau ekstrim. Iya. Banyak sekali, salah satunya ya hijrah tadi. Iya, oke. Dianggapnya orang kalau sudah mu'alaf, ganti baju, ganti kostum ala Islami tanda kutip itu sudah hijrah. Atau yo awalnya Islam tapi ya biasa. Terus akhirnya tekek agak diajak ke sebelah ya. Itu menjadi kostumnya berubah. Jadi hanya simbol-simbol yang mereka puja-puja itu.
mengedepankan simbolisasi hijrah, kostum dan sedikit ucapan yang berubah. Tapi sedikit sekali yang mengubah mindset, mengubah spiritual, dan mengubah cara pandang manhaj secara filosofi, filsafat hukum Islam. Kalau yang dalam ajaran kita disebut maqasidus syariah, keluar dari itu. Sehingga inti dari agama itu apa tuh mereka kurang paham. Ya berarti hijrah tuh kalau saya bisa simpulkan kata Pak Asyon seperti ini kayak Power Ranger dong. Power Rangers berubah. Nah. Hanya berubah. Nah, hanya berubah ya kostum saja gitu. Pak Janus, hijrah Pak Janus ya. Gimana Pak Janus hijrah? Ya, saya setuju dengan Pak Ardian. Ya. Jadi kalau selama ini saya tahu, mohon maaf, hijrah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan berarti berpindah. Benar ya berpindah. Tapi saya bingung dengan setelah di era sekarang ini, terus pindah, maksudnya berpindah itu gimana? Kita berpindah kemana sih? Wong kita di Indonesia tetap. Mau pindah kemana? Gitu. Ya. Maksud saya bingungnya di situ. Mau Islam ya Islam. Nah, terus ada lagi yang mengatakan kita harus berpindah, kita harus hijrah. Islam kita harus hijrah yang lebih baik. Loh, apa selama ini Islam kita kurang baik? saya kalau ekstrim bilang gitu. Iya. Namanya selama ini saya menjalankan Islam ini kurang baik apa? Saya Islam juga sudah sadar. Lah iya kan, kita Islam katanya suruh sadat. Ya, kita sudah sadat. Kita sudah suruh sholat sudah. Puasa. Zakat. Ya, terus kalau disuruh berhijrah, mau hijrah kemana lagi? Emang mau ditambahi lagi? Kan ekstrim saya gitu aja. Berarti kalau saya ngatakan gini, kalau kamu nyuruh saya hijrah ke kelompok kamu, itu namanya bukan hijrah. Apa Pak? Ya mulai. Gak ada hubungannya. Iya, mulekisasi. Saya sudah Islam disuruh masuk Islam lagi. Niki Islam sing dine ya. Emang ada Islam lagi? Nah, berarti kan akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan baru akhirnya Pak Janus dan Pak Ardian. Ketika seseorang itu menjadi hijrah, ini membuat nyuwun sewu orang yang di luar Islam akan menjadi bertanya, halo, Islam ada berapa sih? Kan gitu akhirnya. Iya kan? Iya. Ini akan menyudutkan dan mengecilkan organisasi Islam sendiri, mengecilkan agama Islam sendiri. Kayak agama Islam itu enggak rukun. Iya enggak? Iya, orang yang dari luar itu nanti akan melihat kok hijrah. Kalau orang bisa berpikir agak dalam loh ya. Terus Islam yang seperti apa yang mereka inginkan itu? Berarti bukan agama Islam deh yang baik. Wong agama Islam aja banyak yang mau hijrah. Tapi hijrah pun juga Islam, berarti Islamnya ada banyak dong. itu mirip mungkin ya? Iya. Mirip dengan istilah itulah apa? Kembali Quran Sunnah itulah. Oh, kembali ke Quran dan hadis. Kembali, emangnya selama ini kami kemana? Gimana? Suruh kembali. Mirip kasusnya mirip. Iya. Jadi dikira kita itu dari dulu keluar gitu loh katanya. Dari mana? Padahal masih tetap salah. Iya. Kita masih tetap sampai sekarang kita masih tetap mengaku sebagai orang Islam. Tapi kok disuruh hijrah lagi. Ini yang saya bingung. Kadang-kadang kalau Mas terlalu berpedoman, harus lebih bagus lagi. Lah kalau suruh bagus lagi, apa yang masih kurang? Kalau kurang kita perbaiki gitu. Bener itu. Oke. Kedua materi nice banget ini saya. Sebelum akhir nih Pak ya, sebelum kita akhiri perbincangan ini edisi kali ini, yang ingin kami tanyakan seiring dengan cepatnya perkembangan zaman dan penyebaran informasi pun juga semakin cepat, mengakibatkan budaya-budaya dari luar negeri itu mudah dikenal dan berimbas pada menurunnya minat dan kecintaan budaya sendiri, khususnya budaya-budaya lokal. Kayak bukan hari ini sih K-pop. Budaya K-pop itu hari ini sudah anak kecil aja, apalagi ini Blackpink lagi ngerilis lagu ini. Yang terbaru ini Blackpink ini ngerilis lagu dan luar biasa, 10 juta penonton langsungan. Ya, 10 juta penonton. Nah, ini bagaimana menanggulangi yang era seperti ini? Oke, kita break dulu, jangan dijawab, tolong disimpan pertanyaannya, tunggu yang akan datang. Kita kembali lagi setelah ini.
Oke, kembali lagi dengan saya di acara Pojok Nahdien edisi kebangsaan dan edisi HUT RI ke-77. Ya, kita kembali lagi sih yang tadi menurunnya minat dan rasa cinta kepada budaya sendiri. Contohnya sudah saya kasih contoh adanya budaya luar, budaya barat, entah itu fashion Pak Ardian, entah itu fashion, entah itu gaya hidup, lifestyle, ataupun juga sisi pandang. Banyak anak-anak muda sekarang sisi pandangnya ke barat-baratan, nah gitu. Jarang sisi pandang ke timur-timuran gitu. Nah, saya kasih contoh tadi seperti K-pop yang lagi marak hari ini dan mungkin Pak Janus sendiri juga punya anak yang mungkin juga mungkin kita tahu anak-anak sekarang tuh suka dan demen banget. Nah, bagaimana sih cara kita memberikan semangat lagi untuk cinta dengan budaya sendiri itu seperti apa Pak Janus? Pak Janus dulu deh khususnya. Gini ya, jadi saya masih agak kurang tadi, mohon maaf Mas. Nggih. Tadi ada kurang seretnya gini. Kita hanya melihat satu sisi bahwasanya K-pop saat ini mungkin merajalela karena melalui internet itu benar. jumlahnya segini. Sekian juta gitu. Benar. Tapi perlu diingat Mas. Iya. Saat ini Indonesia nyuwun sewu ya. Iya. Secara jujur kita akui ada 47 negara yang saat ini sedang belajar bahasa Indonesia. Wih, gila. Bener? Betul. Bahkan nyuwun sewu, saat ini terjadi kekhawatiran besar-besaran di Malaysia bahwasanya generasi muda Malaysia itu kalau bicara lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesianya lu gue. Jadi seperti itu. Iya. Sudah ada kekhawatiran dari mereka sendiri sudah ada. Terus belum itu masih belum lagi ditambah dengan budaya-budaya kita yang saat ini nyuwun sewu. Di Amerika ada 400 perkumpulan gamelan. 479. Iya. Yang aktif 250 itu selalu aktif tiap minggu manggung di seluruh gamelan. Iya. Jadi kalau kita katakan sebenarnya saya mengatakan kalau ya Malaysia K-pop itu hanya kita beberapa bisa lihat mereka hanya tahunya di YouTube dan sebagainya kan, di IG dan sebagainya itu. Tapi kita nggak pernah melihat, kadang-kadang kita ini hanya melihat ke depan keluarnya aja. Iya, harusnya dari pihak kita sendiri misalnya pihak pemerintah lebih banyak menampilkan budaya-budaya lewat internet. Karena jujur aja kita promosi lewat internet itu tidak kelihatan. Benar. Tapi prestasi kita di luar itu sebenarnya sudah jauh. Gila. Ini yang kemarin baru saya temukan ada 47 negara yang ternyata sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing mereka. Termasuk sampai ke Tanjung Harapan. Gila. Pantai Gading sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Oke gitu ya. Jadi kalau saya masalah budaya sebenarnya masih aman ya? Masih aman. Harusnya, tapi kalau dibiarkan ya berbahaya. Karena yang diserang gini, K-pop itu yang diserang sasarannya adalah pelajar SD dan SMP. Gitu ya. Kalau sudah SMA mereka sudah mulai meninggalkan. Ya, Jadi hanya SD SMP aja. Ini yang sering masih heboh masalah K-pop dan sebagainya. Keluar nanti kalau sudah mereka SMA ya ganti lagi dunianya. Ganti lagi dunianya. Dunianya kalau sekarang kalau anak-anak SMA rata-rata ini malah Mobile Legend. Oh ya, games ya, game gitu. Ya. Bahkan sampai tua pun juga mulai masih ngegame. Ya, tapi walaupun itu kan game sekarang pun juga ada e-sportnya. Itu juga diapresiasi bagus lah ya. Tapi yang penting game itu tidak mengganggu kegiatan formalnya dia. Gitu. Nah, kalau untuk tadi yang budaya tadi kalau untuk K-pop itu tergantung dari pihak berwenang. Kalau saran saya pihak-pihak berwenang misalnya Kominfo atau Menteri komunikasi gitu ya. Ini memberikan filter satu, terus kemudian lebih mengedepankan
memberikan support atau motivasi kepada para pelaku budaya, Seni khususnya budaya, Indonesia, pelaku budaya di Indonesia untuk memunculkan, Oke. memunculkan itu di internet, jangan selama Hanya ini pagelaran. ya, kita budaya kita kan pagelaran terus. Iya, Pagelaran hanya dilihat tapi nggak pernah masuk ke internet. Nah, Oke, ini yang oke, harusnya oke, dimasukkan. oke. Itu. Oke. Mungkin itu. Pak Ardian, selaku Les Bumi ini ya, melihat fenomena anak muda sekarang, milenial sekarang, gimana ini Pak Ardian? Saya sangat sepakat dengan Pak Janus. Oke. Terutama masalah internet, Mm-mm. media, medsos dan sebagainya itu sangat menentukan. Tanda kutip sangat menentukan karena di saat sekarang itu memang kita itu perang media. Perang media ya. Mana yang viral dialah yang menguasai. Oke, iya. Makanya benar podcast ini. Iya, maha benar netizen dengan segala betul. omongannya. Contohnya yang Citayam itu apa? Saya kok Ya, Citayam Fashion Week. Fashion Week, Citayam Fashion Week. itu kan cenderung fashion yang ke barat-barat. Iya, Hanya di Zebra Cross itu toh. Iya. Tapi viralnya bukan main. Karena memang kekuatan media. Iya itu. Padahal kita, contohnya tadi di Madiun, Nah, karnaval, gebiar apa, itu kan menampilkan budaya. budaya juga. Itu coba bayangkan jika serentak Nusantara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan sekarang di daerah kabupaten ada kembrungan mulai marak dan sebagainya. Itu kurang diviralkan. Iya, kurang diviralkan. Ya sudah ada, cuma kurang diviralkan. Saya minta para laskar-laskar pejuang-pejuang medsos dan Iya. youtuber ini di kalangan muda harus dikit-dikit upload gitu aja. Nanti biar mewarnai bahkan mendominasi dalam hal budaya ini, tradisi ini. Bahkan presiden dalam hal ini panitia HUT kemarin. Iya. itu kan secara simbolis ingin ada semacam pesan moral di situ. Ini loh Farel. Iya, benar. Melakukan lagu daerah. Iya. Di situ ada pesan moral atau pesan-pesan yang tersirat bahwa ayo toh kita nguri-nguri budaya. Seperti itu agar ditiru. Buktinya kan viral semua. Viral bener. Iya. Ya memang kurang gitu sih Pak Ardian. Dan saya melihat gini, cenderung, mohon maaf ini saya kacamata saya sebagai pemuda ya, saya sebagai pemuda dan milenial itu melihat budaya kita itu ketika ditampilkan itu cenderung monoton. Ya kayak ketika kirap gitu ya. Seumpama gini, saya lihat kenapa Citayam Fashion Week itu bisa viral karena sesuatu yang berbeda. Dia berjalan di zebra cross, nggak ada yang moto, nggak ada yang pokok jalan ya dengan fashionnya dia. Tetapi kalau bukan kirap ya, jalan santai atau apa yang di HUT kemerdekaan itu festivalan itu kan cuma ya jalan gitu. Nggak ada sesuatu yang baru. Nah mungkin hanya kemasannya yang kurang ini Pak Ardian. Jadi pemuda sekarang itu pengennya packagingnya itu yang nice gitu loh Pak. Nggak cuma yang baju kebaya, ngaku bareng-bareng terus take off finish, oleh maem, oleh ngombe. Nggak gitu Pak. Jadi kalau viral ya ketika itu cuma viral ya sudah selesai ditonton. Oh alah selesai. Tapi kalau Citayam Fashion Week kan enggak. Dengan adanya nyuwun sewu orangnya nggak nice ya, nyuwun sewu wajahnya nggak nice, biasa-biasa saja, tapi dengan fashion kebarat-baratan berjalan di situ akhirnya dia viral. Nah mungkin Pak Ardian dan Pak Janus saya bisa titik beratkan bahwasanya bisa sih diviralkan, tapi packagingnya gitu loh. Sepakat nggak nih kalau jaringan seperti itu? Iya kan? Packagingnya itu harus bener-bener yang semenarik mungkin gitu loh. Kalau nggak menarik saya pun juga nggak mau ngelihat. Saya pun nggak mau dan bosen banget ngelihat. Gini lagi. Sesuatu yang baru. Gitu. Iya. Sudah bisa ditebak. Paling yo ngono meneh. Tapi kalau Farel kemarin anak kecil terus akhirnya nyanyi di suatu acara kepresidenan formal, nyanyi dengan bahasa Jawanya, terus pakai liriknya diganti Pak Jokowi lagi. Nah, itu kan biasa
kreatif ya. Nah, jadi mungkin value-nya dan packaging-nya Pak Ardian kalau saya. Boleh sih viral, tapi ya biar semua menonton tuh harus packaging-nya tepat gitu loh. Kalau packaging-nya nggak tepat nggak bakal dilihat kok Pak Ardian. Karena saya pun juga per hari ini selain saya di sini sebagai host pojok Nahdien dong ya biar viral. Saya juga teman-teman pemuda saya atau satu komunitas saya tuh membuat gelaran itu nggak cuma ketika kebangsaan tuh nggak hanya seminar aja. Ya sekali-kali festival lah, sekali-kali festival bikin festival tapi dengan sesuatu yang berbeda gitu loh. Dan saya pengen khususnya di angkringan-angkringan itu ya, itu ngadakan sebuah diskusi kecil, tapi kita nanti ada nilai value tentang kebudayaan, tentang tentang cinta tanah air. Setuju nggak kalau gitu? Tentang mistis. Oh selalu tentang mistis, tentang keris, tentang klenik ya. Budaya kan itu. Budaya itu. Nah, Local wisdom. iya benar-benar local wisdom. Nah, last question. Nah, terakhir nih untuk Pak Janus dan Pak Ardian. Saya serasa dihimpit seorang yang luar biasa. Saya semakin kecil dah. Untung kursinya satu-satu. Kalau nggak satu saya sudah kecil seperti ini, Pak. Pesan dan harapan kepada generasi milenial dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Janus dulu, monggo. Pesan moral tentang untuk mengisi kemerdekaan, monggo. Saya masih ingat ini kalau saya dari Mastrip, Generasi Betul Mastrip. Jasa besar para pahlawan kalau di tempat kami, di kepaguyuban kami, keluarga besar Mastrip, perjuangan akan kuteruskan sampai akhir zaman. Jadi intinya apa yang pernah dirintis oleh para sesepuh, para leluhur kita, para pimpinan-pimpinan terdahulu kita, baik dalam apapun juga untuk membangun negeri ini, termasuk dalam salah satunya adalah Nyon Sewu resolusi jihad juga kita ikuti. Jadi Mastrip juga ikut dalam resolusi jihad dan ikut bergabung di dalamnya. Bahwasanya apa yang telah pernah dibangun oleh para leluhur kita itu wajib kita teruskan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kalau orang berhenti atau menyerah pada situasi dan kondisi, dia adalah orang yang paling gagal dalam kehidupannya. Wah, asik, nice. Pak Ardian, gimana sih? Ada pesan dan harapan kepada generasi milenial dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Terima kasih. Pesan saya agar kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Karena kita tahu, mengingat secara ekonomi kita terjajah dengan investasi asing, bank dunia, hutang, bahkan produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu kan produk asing semua, kebanyakan, bukan semua. Terus dari segi militer juga kita dikelilingi oleh pangkalan asing, sekitar ada 15 atau 16. Yang paling berbahaya mungkin di Papua Nugini, Port Moresby. Ini teropong wingit, ya, seperti itu. Terus secara sejarah juga kita dicekoi dengan pendapat-pendapat orientalis barat. Ya nggak apa-apa, tapi jangan mengesampingkan versi sejarah lokal atau tutur dari para sepuh gitu. Karena kita tidak tahu para orientalis itu maksudnya apa. Ya di samping mereka sangat ilmiah, tetapi jangan mendewa-dewakan satu versi sejarah saja. Dari berbagai sudut pandang, anak-anak muda, mari kita belajar sejarah, menggali sejarah lebih dalam lagi, minimal di tempatnya masing-masing. Itu pesan Habib Lutfi juga seperti itu. Terus yang keempat adalah mari kita merdeka secara jiwa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gus Lukman PhD, ya. Gus Lukman Sufi itu ya. Itu juga mbah-mbahnya Medion atau Nganjuk itu ya.
beliau mengatakan mari kita membebaskan atau mempunyai jiwa yang merdeka. Dengan cara apa? Beliau mengutip ayat wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khososoh, seperti itu. Mereka lebih mementingkan orang lain, dalam konteks ayat ini adalah mementingkan muhajirin daripada diri mereka sendiri, kaum Ansor. Luar biasa. Padahal mereka punya masalah yang berat, tapi mengedepankan kepentingan orang lain. Nah, jika ini tidak membebaskan jiwa kita, akhirnya muncul korupsi. Mental-mental korupsi, mental-mental mafia, mental-mental pungli dan sebagainya. Ini sungguh sangat ngelus dodo. Seperti itu. Maka marilah kita menjadi manusia merdeka, dengan merdeka berbuat tetapi tidak mengganggu kemerdekaan orang lain, seperti itu. Sehingga sekarang muncul kampus merdeka, sekolah merdeka, merdeka belajar, merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Harus tahu makna merdeka di situ apa. Saya kira cukup sekian. Iya. Luar biasa sekali dari awal yang tadi kita membahas sejarah tentang trip, terus tentang adanya gerakan yang mungkin mau merongrong Indonesia, dan diakhiri dengan kata merdeka. Ya, merdeka untuk apa? Semuanya. Ya, semuanya, dan khususnya adalah merdeka bagi jiwa kita. Dan semua khususnya para pendengar dan semua para penonton yang setia dan budiman, tetap jangan lupa kalian juga harus tetap merdeka, ya, merdeka dari semua sudut pandang. Apalagi yang seperti dikatakan Pak Ardian tadi, lebih mementingkan orang lain biar kita juga bisa menjadi merdeka. Itu nggih. Tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia dan kita tetap harus merdeka. Merdeka. Oke. Ya, sekian dari saya Hasan Madani, dan di samping saya ada Pak Janus, dan di samping saya ada Pak Ardian. Saya undur diri dulu. Terima kasih sudah support. Yakni yang pertama adalah LTNNU, PCNU Kota Madiun, Les Bumi, dan juga organisasi Mastrip, Pak Janus, dan juga tidak lupa semua yang telah mendukung acara dan kegiatan Pojok Nahdien ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.